La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pecinta Aliman TV dan juga Al Furqan TV dimanapun Anda berada, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di subuh ini, setelah subuh ini, di pagi yang sangat cerah ini, dalam rangka menuntut ilmu agama Islam bersama guru kita nantinya Al-Ustadz Ainur Rafiq Gufron LC. Dan insyaallah ta'ala nantinya kita akan belajar bersama dengan tema wanita mulia ahli surga. Baik, sudah Anda siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting di kajian subuh ini? Ya, tanpa menunggu lama, kita akan terhubung dan mendengarkan kajian beliau, yaitu Ustadz Ainur Rafiq LC. Dan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal maskura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala di mana saja berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat yang cukup besar. Di antara nikmat hidup yang kita gunakan untuk ibadah, kesempatan yang baik bagi orang yang ingin mencari surga dengan menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kesempatan baik bagi orang yang ingin dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka, agar mereka menjauhi kesyirikan, kemaksiatan dengan kita menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita pagi hari ini dengan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh. Yang kedua, nama saya bukan Ainur Rafiq, tetapi orang tua memberi nama saya Ainur Rafiq dan bapak saya namanya Gufron. Ini sekedar untuk pemberitahuan. Selanjutnya, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pembahasan yang akan kita bahas di sini, wanita mulia ahli surga. Kenapa kami membahas wanita mulia ahli surga? Allah membedakan antara wanita dan laki-laki dengan firman-Nya, walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Inilah kebesaran kekuasaan Allah. Tidak sama wataknya, tidak sama pula sebagian ibadahnya, tidak sama pula muamalahnya. Ya, ini yang harus kita fahami. Kita ingin masuk surga, tapi dengan syarat, dengan ilmu, dan dengan beramal soleh. Karena surga puncaknya nikmat yang belum pernah dirasakan oleh manusia siapapun di dunia ini. Karena man la ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata kita. Wala udhunun sami'at, belum pernah kita dengar kenikmatan surga di dunia ini. Wala khatara bi bali ahadikum, dan belum pernah pula terlintas oleh pikiran kita. Siapa yang ingin masuk surga, terutama wanita, maka hendaknya memperhatikan ayat-ayat dan hadis yang akan kami sampaikan untuk kita semuanya. Nah, ini supaya difahami bahwasanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam beramal ibadah, di dalam muamalah.
Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum pria adalah wanita. Tapi bukan wanita secara umum. Wanita yang salihah. Wanita yang berilmu din. Wanita yang ikhlas ibadah kepada Allah. Wanita yang yaitu selalu mengikuti sunnahnya beliau. Wanita yang selalu menerima nasihat. Ketika sudah bersuami dia taat kepada suaminya ketika suaminya melaksanakan ketika suaminya memerintah yang baik. Maka tidak ada nikmat di dunia ini yang puncaknya nikmat untuk kita manusia kecuali wanita yang salihah. Nikmat wanita yang salihah yaitu mengalahkan nikmat dunia seisinya. Dan itu kita sudah pahami. Ketika kita masih muda, belum menikah, para pemuda, yang dipikirkan adalah kapan saya bisa menikah. Bahkan ketika menikah pun ingin menikah lagi, karena Allah Ta'ala memberikan hak laki-laki melebihi daripada hak perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki itu dengan perempuan. Suatu hadis yang harus kita fahami yang bersumber dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Yang mana sahabat Abdullah ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Perhatikan wahai ibu-ibu, wahai wanita. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah kesenangan, hiburan. Wa khairu mata'id dunya, dan paling baiknya hiburan kesenangan dunia wanita yang salihah. Beliau tidak mengatakan al-mar'atu saja, tapi al-mar'atu salihah. Wanita yang salihah. Wanita yang tawadhu. Wanita yang ahli ibadah. Wanita yang berilmu. Wanita yang bisa menjaga mulutnya, tidak sembarang bicara. Tidak ramai dia. Wanita yang taat kepada suaminya ketika diperintah yang baik. Wanita yang ahli salat. Inilah wanita-wanita yang salihah. Tidak mungkin kita akan menjadi wanita salihah kecuali menuntut ilmu. Karena kebaikan sesuatu, para ibu, para wanita, kebaikan manusia ditinjau bukan dari cantiknya, bukan dari kekayaannya, bukan dari sukunya, bukan dari kelompoknya, tetapi ditinjau dari amal soleh. Dan amal soleh ini tidak mungkin kita peroleh kecuali kita menuntut ilmu. Semua kebaikan manusia tergantung dengan ilmunya dulu. Tetapi ketika dia berilmu, dia amalkan menjadi wanita yang salihah. Namun berilmu tidak diamalkan, itu kelompoknya Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keterangan Ibnu Taimiyah. Ya, Yahudi dilaknat karena apa? Dia adamul amali bi ilmi. Tidak mau mengamalkan dengan ilmunya. Ya, maka kami pesankan kepada wanita-wanita yang menuntut ilmu din, yang terjaga kehormatan dirinya, jangan sampai ketika pulang setelah menuntut ilmu dibuang ilmu itu, bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dilepaskan, ditanggalkan bajunya. Kehormatan wanita tergantung dengan keimanannya. Maka Allah Ta'ala memilihkan kita wanita ini tertutup wajah, tertutup di fisiknya supaya indah, supaya tidak digoda oleh syaitan, dan supaya tidak dicaci ketika ada cacat badannya karena tertutup dengan baju
yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita, wanita hendaknya waqarna fi buyutikunna. Menurut asal tinggal wanita itu di rumah, boleh keluar dengan mahram. Ya. Boleh keluar di tempat-tempat yang sifatnya dijaga dari fitnah. Inilah kunci. Sebetulnya untuk menjadi wanita yang salihah mudah, asal mau menolak, mau menyingkirkan hawa nafsunya. Ya, subhanallah, ini kemuliaan wanita. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan, kesenangan, hiburan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Paling baiknya hiburan di dunia ini wanita yang salihah. Bejatnya, rusaknya akhlak sekarang kan wanita keluar dari rumah, berpakaian yang tidak layak dipakai. Selanjutnya, hakikat kemuliaan manusia secara umum ini, apabila dia beriman kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah. Bukankah Allah memerintah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lauddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali beribadah kepada Allah, ikhlas menjalankan din, ikhlas amal hati. Yang nomor 2, beramal sesuai dengan sunnah. Karena beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya, ditolak. Karena menilai amal kita bukan manusia. Dia menilai amal kita bukan malaikat. Yang menilai amal kita adalah Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menentukan baiknya kita dengan ikhlas dan beramal sesuai dengan sunnah. Subhanallah, ikhlas adalah amal yang mudah, amal hati. Dimudahkan untuk orang yang betul-betul Allah Ta'ala memberi petunjuk kepadanya. Beramal ibadah termasuk amal yang sangat mudah. Beribadah kepada Allah lebih mudah daripada mencari rezeki. Berapa banyak orang di PHK karena tidak punya pekerjaan? Adakah manusia di PHK karena beribadah? Tidak ada. Justru datangnya rezeki itu dengan ibadah. Sekalipun rezeki itu pas-pasan, memang paling bagusnya manusia itu pas-pasan hidupnya, supaya tidak ruwet pikirannya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Dia memberi penjelasan kepada kita semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Perhatikan wahai wanita, semuanya. Ini janji Allah, siapa yang beriman, bertakwa melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang wajib, sesuai dengan kemampuan kita, meninggalkan larangannya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala beri rezeki yang tidak terduga. Bayangkan kaum muslimin wal muslimat, kita bicara sedikit, tapi bukan membuka rahasia. Gaji yang diberikan oleh ma'had kita kepada para asatidz, alhamdulillah. Menurut orang tidak banyak, tapi berbarokah. Anaknya banyak, bisa hidup semuanya. Ada juga yang bisa umrah. Subhanallah. Karena ketakwaan. Karena amal yang soleh. Berapa banyak orang jutaan duitnya tidak bisa berangkat umrah. Tidak bisa beribadah dengan yang baik. Ternyata terpenuhnya ibadah dengan ketakwaan kepada Allah. Karena Allah yang menggenggam hati kita ini. Allah yang memiliki hati kita ini. Yang menggerakkan hati kita ini. Yang memberi hidayah kepada hati kita. Hidup sederhana ternyata bisa. Nah inilah yang harus kita syukuri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, laki-laki atau perempuan, yang kecil atau yang besar, maka Allah menjadikan jalan keluar dari semua kesulitan. Walaupun sakit, walaupun kurang duit, walaupun ada masalah dengan keluarga. Dengan keimanan ini yang menjamin keluarga menjadi baik. Inilah yang harus kita bersyukur kepada Allah. Ya, rezeki yang baik di antaranya rezeki kesehatan. Bayangkan kalau kita dikasih oleh Allah Ta'ala gunung 10. Ya, dikasih istana yang lainnya, kalau kita sakit, kalau kita sedih, yang diingat kesedihan. Inilah perlunya kita bersyukur kepada Allah. Kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, berdakwah dengan penuh sabar. Allah mencabut rasa kesedihan kita. Allah mengganti kesedihan ini dengan kegembiraan. Bergembira dengan berilmu, bergembira dengan beramal saleh. Selanjutnya pula ayat yang menunjukkan bahwasanya kemuliaan manusia bukan dengan harta. Kemuliaan manusia bukan dengan kedudukan, kecuali kalau kedudukan itu didasarkan dengan iman, bermanfaat untuk umat manusia. Memang betul. Paling baiknya manusia besok yang mendapatkan yaitu syafaat pertama, imamun adilun, pemimpin yang jujur. Tidaklah pemimpin yang jujur kecuali berilmu din. Perhatikan, di antara ayat yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, keutamaan manusia ini bukan tergantung dari kedudukan, bukan harta, tapi dengan keimanan dan amal soleh. Surat Al-Hujurat ayat nomor 13. Kita perlu baca ayat, perlu kita fahami. Jangan sering baca koran, bahaya. Banyak kebohongan. Al-Quran tidak ada bohongnya. Maka Allah berfirman, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Dipanggil semua manusia. Yang muslim, yang kafir, dipanggil. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menjadikan kamu itu ada kalanya min dzakarin, yang ada laki-laki, wa unsa, dan ada perempuan. Dan ada hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan laki-laki dan perempuan ini. Itu satu sama lain beda. Sehingga kita bisa membedakan cucu kita, anak kita, saudara kita, istri kita, yang lainnya. Berapa juta manusia ini. Ya, yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Tapi satu sama lain beda. Inilah keesaan Allah. Wa unsa, dan Allah menjadikan wanita. Allah melebihkan laki-laki dengan kekuatan. Disuruhnya laki-laki cari rezeki. Wahai wanita, kamu di rumah, urusi keluargamu. Karena Allah berfirman, walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama haknya laki-laki dan perempuan. Makanya wanita-wanita jangan mengambil haknya laki-laki. Laki-laki jangan mengambil haknya perempuan. Karena Allah Ta'ala menjadikan berbeda ini supaya bisa mengambil manfaat satu di antara yang lain. Ya, begitu Allah Ta'ala menciptakan kita. Namun keberadaan kita seorang laki-laki, seorang perempuan ini tidak ada kemuliaan karena laki-lakinya. Tidak ada kehinaan karena wanitanya, bukan. Satu, wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kami itu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Turki, macam-macam, subhanallah.
Begitu kebesaran kekuasaan Allah. Adakah manusia yang bisa membuat manusia? Membuat patung tapi hukumnya haram. Tidak bisa. Jangankan kita buat manusia, buat semut tidak bisa. Tapi kita digigit oleh semut. Buat nyamuk tidak bisa, kita dimakan oleh nyamuk. Inilah lemahnya manusia. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, semua kamu itu butuh kepada Allah, bukan butuh kepada orang tua kita. Bukan butuh kepada makhluk, yang butuh kepada Allah. Inilah yang harus kita syukuri. Seorang laki-laki bersyukur kepada Allah diberi nikmat hidup. Seorang wanita hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala diberi nikmat hidup. Dan nikmat ini akan bertambah nikmat kalau kita gunakan untuk ibadah. Wa qabaila, dan dijadikan oleh Allah Ta'ala qabilah-qabilah. Bangsanya berbeda, kulitnya berbeda, bahasanya berbeda. Nah, ya. Beda, tinggi. Ya, ada yang pesek, ada yang bangir, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang sawo. Ada yang keriting rambutnya, ada yang lurus. Mas, ini kebesaran kekuasaan Allah. Dan kita saksikan oleh mata kita. Tetapi kita ini bersyukur kepada Allah kurang. Masih banyak kufurnya. Allah ngasih kita kesehatan. Sudahkah sehat ini kita gunakan untuk ibadah? Lalu Allah Ta'ala menjelaskan. Allah ketika menjadikan manusia sekian banyak, beraneka macam bahasanya, rupanya, kulitnya, wataknya. Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Mengenal begitu kebesaran kekuasaan Allah. Namun perbedaan kulit, perbedaan bangsa, perbedaan suku, kaya, miskin, ini bukan penilaian baiknya manusia. Karena itu murni dari Allah. Tetapi perbedaan yang menjadi baiknya diri kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulianya kamu manusia di sisi Allah paling takwa. Karena takwa amal kita. Ya. Karena takwa amal kita. Namun tetap Allah Ta'ala yang menakdirkan kita. Tapi kita disuruh berusaha. Karena kita tidak tahu takdir kita. Tapi tentang kulit hitam, kulit putih, pendek, tinggi, mancung hidungnya atau pesek. Jadi dari Allah. Tidak mungkin kita akan bisa merubah. Namun beramal soleh, Allah Ta'ala merintah kita. Makanya Allah Ta'ala tidak menyuruh kita hidung yang pesek itu gantiin hidung yang mancung, tidak boleh. Tetapi amal soleh karena Allah Ta'ala merintah kita dan Allah memberi kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Nah, enak kita dilaksanakan, diperintah oleh Allah Ta'ala, tidak seperti diperintah oleh mudir. Tidak seperti diperintah oleh ketua perusahaan. Kamu harus begini. Allah memerintah kita, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mendaki kamu dengan perintahku ini supaya kamu itu mudah. Dan Allah tidak mendaki aku merintah kamu itu supaya kamu sulit. Makanya tidak ada kemudahan kecuali kemudahan Islam. Orang tidak bisa sholat berdiri boleh dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, boleh berbaring. Laki-laki atau perempuan yang sudah lanjut usia tidak mampu puasa, boleh membayar fidyah tidak berpuasa. Bukankah itu kemurahan dari Allah? Mana peraturan di dunia ini yang semisal indahnya, mudahnya, semisal perintah Allah Ta'ala? Tidak ada. Makanya kita diwajibkan melaksanakan perintahnya Allah. Diwajibkan kita melaksanakan yaitu perintahnya Rasulullah SAW. Karena Allah Maha tahu kemampuan kita.
Nah, jadi Allah Ta'ala memuliakan laki-laki perempuan ini bukan dengan cantiknya, bukan dengan kekayaannya, tampanya, kayanya, jabatannya, tidak. Tetapi dengan takwa. Dan untuk menjadi orang menjadi takwa lebih mudah daripada menjadi orang kaya. Belum tentu selama hidupnya dia ingin jadi kaya lalu kaya. Karena untuk menjadi orang takwa belajar, diamalkan, didakwakan dengan penuh kesabaran. Nah, inilah indahnya menjadi laki-laki yang bertakwa, menjadi wanita yang mulia yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha tahu yang kita kerjakan. Khabir dan waspada pula. Ya, apa yang dikerjakan oleh manusia dan Allah Ta'ala mengetahui. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Duduk kita, berdiri kita, berbaring kita, pergi kita, di mana diketahui oleh Allah Ta'ala. Yang baik, Allah merintah malaikat catat yang baik. Yang jelek, catat yang jelek, nanti ditimbang. Selanjutnya, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu dari ayat Al-Quran. Bagaimana kita menjadi wanita yang salihah, wanita yang berbekal ilmu, wanita yang beramal ilmu, wanita yang tidak keluyuran di luar, wanita yang apabila dia keluar harus dengan mahramnya, ya, berpakaian menutup aurat yang longgar, ya, tidak boleh yaitu bergaya lalu bagaimana supaya laki-laki itu melihat si dia. Bayangkan sholat berjamaah saja wanita harus di belakang. Tidak boleh laki-laki buyar dulu. Wanita setelah selesai pulang dulu. Begitu kalau kita melaksanakan perintah Allah, indah, nikmat, tenang jiwa ini. Selamat dari adab Allah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat bentukmu, gagahmu, tinggi, kurus atau gemuk, pendek atau langsing. Tidak. Kalau orang mau kalau langsing senang dia, kalau gemuk gak enak. Belum tentu. Ya. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat hartamu sedikit, miskin atau kaya. Bukan. Ya. Walakin, tetapi Allah yanzuru, melihat ila qulubikum, hati. Kita beribadah ini ikhlas karena Allah apa riya? Kita beribadah ini ingin cari pahala apa cari duit? Kita beribadah ingin dipuji oleh manusia, apakah ingin mendapatkan pahala? Allah Maha tahu. Apa yang ada dalam pikiran kita? Wa amalikum, dan Allah melihat amalmu. Amal kita cocok dengan sunnah apa tidak? Jika cocok diterima. Hati kita ikhlas atau riya? Jika ikhlas diterima, riya ditolak. Subhanallah, ternyata penentuan Allah Ta'ala kepada hambanya agar masuk surga dua kunci. Satu, selamatnya hati dari sombong, dari riak, dari angkuh. Yang nomor dua, selamatnya amal, yaitu cocok dengan sunnah, bukan beramal bid'ah. Walaupun dicaci, kita tidak takut karena manusia memang pekerjaannya mencaci. Kita beramal bukan untuk dipuji oleh manusia. Manusia punya apa? Beramal untuk mendapatkan imbalan dari Allah. Karena imbalan dari Allah Ta'ala kekal di surga. Inilah yang harus kita jaga. Berapa banyak orang beramal kalau dia dilihat oleh manusia. Dia mau sholat, kalau ada temannya sholat ini keliru. Sholat kewajiban dari Allah, kita laksanakan. Bangun malam, sholat. Terutama ibu-ibu, wanita. Ya, bagaimana dia bangun malam? Rasulullah SAW membangun istrinya.
Suruh membanguni pula menantunya walaupun sudah lepas, walaupun sudah beda rumah, diketuk malam hari. Subhanallah, tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaum muslim memperhatikan diri kita, istri kita, anak kita selamat. Terjadinya kerusakan dalam keluarga bisa juga karena kebodohan kita. Bisa juga karena kita malu menasihati. Malu menasihati anak karena sudah umurnya lanjut. Jangan. Nasihati. Karena ad-dinu an-nasihat. Din itu isinya nasihat. Ya. Tapi dengan adab. Seorang anak menasihati orang tua dengan adab. Seorang tua menasihati anak juga dengan adab. Kita satu contoh saja, mobil itu kalau rusak, mobil ini tidak bisa bicara, tidak punya hati. Kalau sebelum rusak kita periksa klakernya, pistonnya, yang lainnya, ya bagus dia. Kontrol dulu. Nikmat kita mati itu dunia. Tapi kalau kita anak selalu kita perhatikan di mana kamu pergi, sekarang di mana, sudahkah sholat, atau waktunya sholat tidur. Atau bohong, dikontrol. Segala sesuatu yang selalu dalam pengawasan bagus, baik. Dan itu sudah fitrah manusia. Fitrah manusia. Jika rumah perlu kita bersihkan, perlu kita cat, perlu kita sapu supaya tidak ada sawangnya, itu benda yang mati yang perlu pemeliharaan. Bagaimana anak yang punya hawa nafsu? Kita tanya, kamu kemana? Sudahkah kamu sholat? Kadang-kadang dibanguni marah. Tidak, mengapa memang sifat manusia wataknya pemarah. Kita bukan takut dimarahi oleh orang. Takut kalau kita dimarahi oleh Allah. Ya, inilah contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita selalu ya melihat keluarga kita, melihat istri kita. Istri kita ini sholat atau belum? Istri kita keluar dengan siapa? Ya, putri kita ini keluar dengan siapa? Kemana sedia? Perlu. Karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana keburukan dibalas pula dengan keburukan. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya kemuliaan yang sebenarnya adalah mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama wanita. Ya. Baik mengikuti jejak beliau ini dalam masalah akidahnya. Akidah perlu kita belajar akidah. Atau mengikuti ilmunya, beliau berilmu, kita pelajari hadisnya. Atau kita mengamalkan zahir dan batinnya, beliau beramal, nampak amalnya untuk ditiru oleh umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk manusia suri tauladan yang paling baik hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat. Jadi suri tauladan yang baik itu bukan tokoh kita. Bukan orang tua kita. Bukan kelompok, bukan organisasi. Suri tauladan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu kita baca setiap tahiyat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, boleh fanatik kita kepada beliau. Karena beliau orang yang benar. Mendapatkan wahyu. Siapa yang mendapatkan wahyu selain beliau? Tidak ada. Inilah banyak manusia bukan fanatik kepada Rasulullah SAW. Fanatik kepada orang tua. Fanatik kepada golongan salah. Karena Allah menjadikan umat ini satu saja. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Ya. Bersaudara dengan iman, bukan bersaudara dengan bapak, bukan bersaudara dengan kawan. Bersaudara dalam masalah urusan din dengan iman. Kalau kita ini kembali kepada sunnah beliau tidak akan cekcok, tidak akan bermasalah. Dan itu sudah diterapkan sebagian orang-orang mengikuti sunnah. Lihat para ulama sunnah, tidak geger mereka. Tahu geger? Tidak berontak mereka, karena mereka punya landasan.
Ketika ada sesuatu yang tidak benar, dia sudah punya dalil. Tidak ada hidupnya nikmat kecuali hidupnya orang punya ilmu. Nah, lihat para ulama sunnah. Dunia sekarang itu dunia perang. Dunia fitnah. Namun para ulama tahu di akhir zaman banyak pembunuhan, banyak peperangan, banyak perselisihan, banyak pembohongan. Tetapi ulama sunnah dibekali Allah Ta'ala ilmu dan istiqomah di atas yang hak. Nah, sekarang untuk menjadi wanita yang baik. Nah, ya. Tidak ada ingin wanita yang jelek, tidak ada. Maksudnya yang baik ini baik amal, bukan baik rupa. Kalau baik rupa Allah tidak menilai rupa kita, karena Allah yang menciptakan kita. Dan Allah Ta'ala menilai kita dari amal kita. Yang ditimbang nanti bukan cantik jeleknya, bukan tampan jeleknya, tidak. Bukan berat ringannya, yang ditimbang amal. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat amal solehnya, dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Nah, inilah Bapak dan Ibu, terutama wanita-wanita yang sekarang banyak tergoda dengan dunia internet. Dunia yang sifatnya tidak tertutup lagi, beda dengan dahulu. Tidak ada yang bisa membendung diri kita dari kemungkaran, kemaksiatan kecuali berilmu. Dan tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau. Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan kita. Kita kan senang dengan wanita. Agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak tertipu. Maka ketika wanita mau dinikahi, maka laki-laki hendaknya memilih. Dijelaskan di sini ada 4 pilihan. Tapi yang paling bagus pilihan terakhir. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Berdasarkan dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis nomor 4700. Beliau bersabda, tungkahul mar'atu, dinikah wanita itu ada pilihan 4. Li arba'in. Pertama 5 liau, kalau kaya senang, saya miskin nanti kalau saya menikah dengan wanita yang kaya saya enak nggak kerja, belum tentu. Karena kita tidak tahu watak wanita. Ya. Ada kaya wanita dinikah itu karena kayanya. Ya nomor 2 wali khasabia, karena kedudukannya. Wah ini kedudukannya tinggi ini, S berapa nih? S3 atau S4 ini. Wa jamalia, dan karena cantiknya, karena paras mukanya. Ya nomor 4 walidiniha, dan karena ada orang yang milik agamanya. Ya ini. Cuma memang laki-laki ketika menikah ini harus pandang dulu agama. Setelah itu memandang rupa. Mandang rupa. Jadi agamanya dulu. Ya, setelah agama kita bisa lihat. Kalau ada selera langsung. Jangan dilihat yaitu orang tuanya punya duit apa tidak, kaya apa tidak, sehingga menyalahkan laki-laki, oh enak, saya punya apa itu, istri bapaknya kaya, saya bisa yaitu menggantung di sini, tidak boleh. Kewajiban seorang suami menafkahi istrinya. Ya, berarti kan ada 4 manusia ketika menikah. Wanita dilihat dulu, kaya apa tidak wanita itu, dia punya kedudukan apa tidak, punya jabatan apa tidak, cantik apa tidak, agamanya baik apa tidak. Maka beliau mengatakan, fadfar bidzatiddin taribat yadaka, pilih yang paling baik agamanya dulu. Maka itu akan membuat niscaya kamu akan beruntung.
Kalau wanita itu bengkok, bukan bengkoknya seperti besi yang bisa diluk. Bengkoknya kayu yang bisa dipanasi. Ya. Bengkoknya wanita itu seperti apa? Seperti tulang. Nah, bayangkan kalau orang jatuh yang patah tulang dulu. Dan terkadang tidak luka tapi patah tulangnya. Ya. Nah, disinilah beliau menasihati kita bagaimana kita memandang din dulu. Jangan dipandang orang tuanya kaya atau miskin. Punya kedudukan apa tidak. Dipandang dulu din. Karena din itu yang akan memelihara diri wanita itu. Merasa dia muraqabatullah. Diawasi oleh Allah. Setelah din baru kita ada ghirah apa tidak. Ghirah itu ada kecemburuan senang apa tidak. Jika senang menikah segera. Dan sekarang berapa banyak kasihan dia wanita-wanita ini. Terlantar. Belum banyak belum bisa menikah. Maka diupayakan ini para pemuda segera menikah. Dari dulu yang akalnya bagus kemudian nazar. Cocok bismillah. Karena kebaikan din ini akan menyejukkan diri kita. Dan akan bisa menasihati kita. Dan dia akan bersabar. Dan dia akan bisa mendidik anak. Subhanallah, kalau seorang istri punya din yang bagus, anak akan terdidik. Karena tidak ada orang yang paling sayang terhadap anaknya kecuali ibunya. Berbeda dengan bapak. Bapak ini di kerja, menghadapi orang, menghadapi musuh keras. Ya. Makanya kalau ada seorang ibu wanitanya keras itu karena banyak keluar. Baru di rumah. Bayangkan Allah Ta'ala memilihkan tempat yang paling baik untuk wanita. Waqarna fi buyutikunna. Tinggal kamu di rumah. Subhanallah. Ya, wajahnya tidak kena serang matahari. Kakinya tetap putih dia. Kalau memang putih. Ya. Suaranya tidak mengganggu di luar dia. Keindahan. Beda laki-laki kerja mukanya dia bisa hitam. Pakai arroci nanti arroci dilepas. Nah yang tangan yang kena matahari hitam dia. Tapi wanita keluar disuruh menutup semuanya badannya. Biar tidak diserang oleh hawa nafsu. Biar syaitan tidak mengganggunya. Agar manusia tidak mengganggunya. Ternyata pilihan-pilihan yang Allah Ta'ala pilihkan untuk diri kita itu lebih baik, mulia. Bayangkan kalau wanita membuka wajah, bengesan, diteploi, pipinya merah hitam, ya, tambahi itep palsu, ya, diselereti pula alisnya, belum lagi kalau kehujanan. Tapi wanita, subhanallah, tertutup aman. Banyak bisulnya tidak dilihat oleh orang, tidak dicaci. Tapi wanita yang sudah menikah hendaknya berhias diri kepada si suami. Wanita-wanita para sahabat ini perhatikan. Ketika yaitu pergi sahabatnya ini, suaminya pergi, dididik anaknya di rumah. Ketika dikabari suaminya mau pulang, berhias diri seorang istri ini. Subhanallah. Berhias diri. Karena apa? Dia merasa suamiku itu menyayangi saya. Suami yang mencarikan rezeki untuk saya ini. Suami yang menyuruh saya tinggal di rumah untuk mendidik anak. Agar anak baik, istri baik, suami yang baik. Begitu pendidikan Islam. Mana mungkin Islam dikatakan radikal, aliran keras, itu mulut-mulut orang tidak tanggung jawab. Pelajari Islam dengan baik, ya, pelajari, karena Islam
yaitu menuntun kita ke menjadi orang yang mulia dunia dan akhiratnya. Nah inilah perlunya kita para pemuda, pertama memperhatikan din dulu. Kalau kita sudah ingin datang ke orang tuanya, nador. Kalau din sudah bagus, din itu bisa kita tanya kepada orang yang paling dekat. Atau tanya para asatidnya boleh. Ya. Atau orang-orang yang muslim yang kenal dengan keluarganya. Oh bagus itu ya. Setelah itu, kalau kita nazar melihat ada kecocokan, jangan melihat miskinnya, orang tuanya. Jangan melihat pekerjaan orang tua. Karena wanita ini kalau sudah kita nikah, kita yang bertanggung jawab untuk ngasih makan, minum, dan juga rumah. Selanjutnya, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita keadaan-keadaan wanita-wanita yang terlindungi di dalam Islam ini. Yaitu wanita yang mulia ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pertama, wanita menurut asal adalah bagian dari laki-laki, pecahan dari laki-laki. Nah, jadi Allah Ta'ala tidaklah memuliakan hamba walaupun laki-laki atau perempuan, melainkan dengan keimanan. Dengan dasar pula yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan dihasankan oleh Albani rahimahullah ta'ala, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu ya adalah belahan dari laki-laki. Belahan dari laki-laki. Jadi masing-masing bersaudara. Bersaudara dalam kemanusiaannya. Ya kalau kita lihat terkadang kalau kita menikah, oh rupanya beri bapaknya. Itu asli dari suaminya. Lihat kucing. Nah, kita bukan kucing loh. Kucing ini kalau dia bertemu dengan pejantan 4, nanti anaknya seperti pejantan 4. Tapi manusia dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wanita harus yaitu satu laki-laki. Tidak boleh 2 laki-laki. Berbeda dengan laki-laki. Itu ketentuan dari Allah. Tidak boleh kita protes. Karena Allah yang membuat kita dan Allah yang berhak mengatur diri kita. Yang nomor 2, wanita mempunyai hak hidup seperti hak laki-laki. Nah, dimuliakan dalam Islam ini. Punya hak dia. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Surat Al-Baqarah ayat nomor 187. Inilah keindahan wanita dalam Islam. Terutama dia wanita muslim yang mau menuntut ilmu. Hunna, mereka wanita itu adalah libasul lakum, pakaian bagimu. Wa antum libasul lahum wa hunna, dan kamu laki-laki adalah pakaian untuk istrimu. Pakaian itu membuat kehormatan diri. Bayangkan kalau kita telanjang lain dengan berbaju. Untuk menjaga kehormatan keimanan kita. Kehormatan yaitu diri kita menikah. Subhanallah. Menjadi tenang jiwa. Punya anak senang. Beda dengan pelacur, naudzubillah min dzalik. Merasa senang dengan istrinya. Istri sayang pada suaminya. Suami saya terhadap anak, istri saya terhadap anak, hidup bagus sampai berketurunan, cucu yang lainnya. Beda dengan orang-orang yang hanya mengumbar nafsunya. Karena kita manusia. Beda dengan hewan. Nah, inilah kemuliaan wanita di dalam Islam. Istrimu itu bajumu, ya, maknanya baju suami. Suami yaitu suami juga bajumu wahai wanita, agar kita saling
menutup aurat, ya, agar kita yaitu tidak menjelaskan aib kita kepada orang lain, agar kita merasa terhormat di sisi Allah Ta'ala. Dan ini hanya ada pada Islam. Makanya kita disuruh menikah, bukan disuruh seperti orang kufar. Kemudian juga wanita berhak memilih pasangan hidupnya. Nah, lain dengan orang-orang jahiliyah, dipaksakan kamu ya seperti hewan. Harus mau nikah. Harus mau dinikahkan ini. Kalau wanita punya hak dia, punya pilihan. Umpamanya ada seorang bapaknya menawarkan laki-laki kepada si putrinya. Kalau menolak jangan dipaksakan. Karena yang hidup nanti dengan suaminya adalah istri putrinya, bukan kita. Upayakan kita tidak memaksa, tapi menasihati. Dinasihati yang lembut. Rasulullah SAW bersabda, la tunkahus sayyibu hatta tustamara wala al-bikru ya illa biidniha. Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk. Nah, karena dia sudah pernah luka dengan suaminya. Gimana ini ada laki-laki yang mau menikah dirimu, nah, mamanya, ya, pikir dulu. Nah, kalau dia menolak jangan dipaksa. Karena dia nanti yang akan mempelajari. Dan dia akan hidup bersama suaminya. Dan dia terkesan dengan perkara-perkara sebelumnya dengan suami sebelumnya. Tapi kalau laki-laki itu baik, dan karena wanita diberitahu oleh bapaknya atau ibunya, ini nak, ya, ini orangnya baik, ini teman bapak saya, teman ibu saya, gini-gini, boleh. Kalau dia mau silahkan. Tapi kalau gadis boleh kita menawarkan. Kalau dia diam berarti setuju. Nah, ya, ini pendidikan untuk orang tua terhadap anak. Kasihanilah anak. Orang kasih sayang terhadap anaknya akan dikasih sayang oleh Allah. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi kalau ada anak janda, maka hendaknya ditawari dulu. Kalau cocok, alhamdulillah. Tapi diberitahu, jangan hanya sekedar memilihkan, ya, pasangan putri kita yang sudah pernah cerai dengan suaminya, kecuali dicari pasangan yang bagus. Dan jelaskan, jangan dibohongi. Supaya berpikir si dia. Semoga Allah Ta'ala beri petunjuk. Tapi kalau untuk gadis lain lagi. Kalau dia ditawari diam, tapi orang tua jangan menawarkan putrinya kepada anak yang tidak tahu agama. Kasihan kita telah mendidik anak kita mulai bayi. Sampai sudah balik lalu kita serahkan saja. Menjerumuskan anak kita. Jangan. Pilihkan yang bagus. Jangan masalah duit dulu. Jangan masalah kedudukan dulu. Masalah din dulu. Karena din ini yang akan membawa kehormatan diri kita. Dan akan mengerti seluk-beluknya wanita. Ternyata Islam memuliakan wanita pula. Diberi hak. Boleh memilih. Tidak boleh dipaksa. Selanjutnya cerai bukan hanya hak suami. Istri pun boleh juga khulu'. Lah, ya. Ini keutamaan wanita di dalam Islam. Ya, kalau laki-laki boleh mencerai. Ketika melihat istrinya tidak baik. Tapi kalau bisa dididik dulu, karena wanita itu banyak akalnya kurang, agamanya kurang. Bagaimana seorang suami yang dia arif, yang dia punya ilmu, selalu bisa mendidik. Menjadi baiknya istrinya. Nah, namun kalau seorang wanita ini tahu suaminya ini tidak baik, suaminya ini berbuat curang, berlaku kasar, dan juga yang lainnya, boleh. Islam memberi hak untuk wanita boleh khulu'. Dengan dasar yaitu dari surat An-Nisa nomor 128. Nah, ini dalilnya.
Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuza aw i'radam fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau durhaka atau sikap tidak acuh dari sikap jeleknya terhadap suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu adalah baik. Boleh. Ya, kalau seorang suami lihat istrinya itu nakal sekali, nah diberitahu dulu. Ya, gini saja. Ya, dirembuk dengan bagus. Kalau perlu didatangkan orang tuanya. Demikian juga seorang istri kalau dia wanita yang baik, suaminya agak nakal, naudzubillah min dzalik, didatangkan kedua orang tuanya kalau masih ada, atau didatangkan pula tetangga yang punya ilmu. Ya, inilah faedahnya ad-dinu an-nasiha. Barangkali dengan nasihat itu menjadi sadarnya seorang laki-laki, menjadi sadarnya seorang wanita. Ini perlunya kita memberi hak. Kalau sifatnya seorang istri tahu seorang suaminya itu nakal, tidak baik, boleh khulu. Atau curang dia. Suka pemain tangan yang lainnya. Curang, boleh khulu. Punya hak. Kalau zaman jahiliyah tidak boleh. Zaman jahiliyah wanita dibagikan hewan. Kamu harus mau saya nikahkan si fulan. Kamu tidak boleh menikah. Itu zaman jahiliyah. Waktu dalam Islam Allah Ta'ala memberi hak wanita. Wanita berhak mendapatkan warisan sekalipun tidak sama bagiannya. Nah ini ya. Dapat warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsain. Allah berwasiat kepada kalian semuanya untuk anak-anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Wanita dapat 1 bagian. Istri pun juga dapat bagian dalam Islam. Ya. Ini yang harus kita pahami. Indah-indahnya wanita di dalam Islam betul-betul dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan keimanan. Itu dari surat An-Nisa nomor 11. Demikian juga masih banyak sekali wanita berhak membelanjakan hartanya. Hartanya sendiri. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah Id, wanita muslimah bersedekah berupa giwangnya, berupa anting-antingnya dan kalungnya, tapi itu miliknya sendiri, bukan milik suami. Mereka meletakkan di selendang yang dibeber oleh sahabat Bilal radhiyallahu anhu, berhak berinfak. Kalau itu hartanya sendiri. Kalau harta suami tidak boleh, harus izin. Karena itu harta suami. Kecuali yang sudah dikasihkan oleh suami kepada kita, ini untuk saya kasihkan pada dirimu. Suatu saat seorang suami dia ya punya harta dititipkan kepada si istrinya, tapi itu titipan, tidak boleh dikasihkan kecuali atas izin, karena itu haknya si suami. Namun yang dia miliki sendiri boleh. Ya, berinfak, saya mau berkorban, saya punya tabungan sini, silakan korban. Saya membantu adik saya, silakan kalau duitnya sendiri. Itu kalau baiknya seorang suami yang muslim, yang ahli sunnah, baiknya wanita yang ahli sunnah akan ketemu dia. Wanita tidak diwajibkan jihad melawan orang kafir. Subhanallah. Inilah keindahan-keindahan wanita muslimah. Betul-betul dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha tahu kemampuan wanita tidak sama dengan laki-laki. Tidak diberitakan jihad. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, apakah wanita diwajibkan jihad? Beliau menjawab, na'am, alaihinna jihadun la al-qital. Fihi hajjun wal umrah. Betul, ada jihadnya wanita, tapi bukan untuk perang. Tapi jihadnya adalah haji dan umrah. Begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini jam memberi peringatan
menunjukkan sudah jam 6:08. Saya rasa sudah cukup dan kami tidak membuka sisi pertanyaan, dan insya Allah waktu yang lain akan bisa disambung. Semoga keterangan singkat terutama yang membahas masalah wanita bagi ibu-ibu dan juga yaitu saudara-saudari kita yang masih muda atau yang sudah lanjut usia menjadi pelajaran, bisa mengambilnya agar kita bisa masuk di dalam surganya Allah Ta'ala dan terampuni dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.